ibu ini mulutnya sembarangan. Woi bu, demi Allah, saya tidak memakai ilmu sihir ke sapi-sapi saya. Sapi-sapi, sapi-sapi, sapinya sapi, ayo dibeli sapinya untuk kurban hari raya Idul Adha. Dijamin sapi dari kami itu sehat, murah, dan halal. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, dibeli sapinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada yang bisa saya bantu, Pak? Sep, ini saya sedang cari sapi untuk kurban. Wah, sepertinya sapi-sapi kamu ini dalam kondisi yang bagus sekali ya. Oh, tentu atuh Pak Ustadz. Dijamin 1000% sapi-sapi saya ini sehat walafiat. Karena saya merawat mereka dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Lagian Pak Ustadz, kan sapi yang sakit itu haram untuk dikurban. Hehe. Hahaha. Kamu betul sekali, Sep. Ya sudah, saya beli sapinya ya. Iya Pak. Hehe. Mau beli berapa Pak? Saya beli sapinya 3 ya. Widih, Pak Ustadz mah memang mantep banget dah. Sekali kurban, langsung sapinya 3. Hai. Bukan Sep. Ini mah bukan buat saya sendiri. Kebetulan, saya jadi ketua panitia kurban di masjid kampung kita. Maka dari itu, saya dapat amanah untuk membeli hewan kurban dari para warga yang iuran atau yang disebut dengan sohibul kurban. Kalau saya mah, mana ada duit, Sep, buat beli hewan kurban segitu banyaknya. Hahaha. Oh alah, saya kira Pak Ustadz sendiri yang kurban segitu banyaknya. Amin, Sep, amin. Hehe. Semoga Allah melancarkan rezeki kita semua ya, termasuk para penonton setia kartun Acing, biar kita bisa berkurban di hari raya Idul Adha ini. Hehehe. Amin, amin ya robbal alamin. Ya udah, ini uangnya ya, Sep. Oke Pak Ustadz. Oh iya, Sep, saya juga minta tolong ya. Nanti sapi yang saya beli ini kamu kirim ke halaman masjid di malam hari. Soalnya kan besok sudah hari raya Idul Adha. Oh, malam harinya ya Pak Ustadz? Iya, Sep. Rencananya saya dan jamaah masjid kampung kita ini mau begadang menjaga hewan kurban ini sekaligus takbir hingga pagi. Walah, oke Pak Ustadz, siap. Ya sudah, kalau begitu saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sapi-sapiku laris manis. Hehe, dan aku mendapatkan rezeki sebanyak ini dari Allah. Enak banget si Asep. Usaha jual beli hewan kurbannya laris banget. Pasti dia sekarang lagi banyak duit. Gak kayak gue. Hada. Ya kali punya sapi kok tiba-tiba sakit semua. Ada yang lagi sakit flu. Ada yang lagi sakit gigi. Ada yang kekurangan gizi. Bahkan ada juga yang sakit hati. Apes. Nasib begini amat ya. Pas hari raya Idul Adha malah rungkat. Ada. Suara siapa itu? Wahai anak muda, Simbah udah dengar semua keluh kesah kamu. Simbah dengar usaha jual beli hewan kurban kamu lagi apes ya, karena semua hewan kamu sakit. Iya mbah. Padahal mah kemarin-kemarin sapi-sapi saya itu sehat walafiat mbah.
Kalau kayak gini mah saya bisa rugi banyak banget. Mana besok udah Idul Adha. Setelah itu pasti orang-orang udah nggak bakal cari sapi lagi. Apakah Mbak Dukun punya solusi untuk saya? Tentu punya dong, Mbah Dukun gitulah. Terus apa Mbah solusi buat saya? Mohon dibantu Mbah. Mbah Dukun punya ini buat kamu. Hah? Itu apaan Mbah? Ini obat untuk para hewan kamu. Simbah jamin kalau hewan kamu minum obat dari Simbah ini, pasti hewan kamu akan langsung sembuh dan menjadi sehat walafiat. Hah? Seriusan, Mbah? Iya, tapi... Hah? Tapi apa, Mbah? Tapi obat ini tidaklah bertahan lama. Jadi setelah kamu meminumkannya ke hewan-hewan kamu, dan hewan-hewan kamu sudah mulai sehat, kamu harus segera menjual mereka. Dan setelah itu, apapun yang terjadi setelahnya, kamu bisa beralasan hewan yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Oh alah, kalau begitu ini bukan obat dong. Ini lebih tepatnya gue nipu para pembeli. Yang aslinya hewan-hewan gue itu sakit parah, tapi tampak sehat walafiat karena obat ini. Tapi nggak apa-apa deh. Segala cara bakal gue lakuin agar gue nggak rugi. Mau itu cara haram atau cara musyrik seperti ini, yang penting hewan gue habis terjual dan gue mendapatkan uang banyak. Jadi bagaimana? Apakah kamu menerima obat dari Simbah ini atau tidak? Tentu dengan senang hati akan saya terima, Mbah. Hehehe. Ya sudah kalau begitu, Simbah pamit dulu ya, Cuk. Buset, sakti bener tuh Simbah Dukun. Oke lah, berarti sekarang aku harus meminumkan obat ini ke semua sapiku. Widih, mujarab banget nih obat dari Mbah Dukun. Hai, sapi-sapi gue yang tadinya sakit bisa langsung jadi kelihatan sehat lagi. Hehe. Wah, kalau gini gue harus cepet-cepet nemu pembeli nih sebelum efek obat ini habis. Alhamdulillah, sore ini sapi-sapiku udah lari semua. Semua sapi ini sudah ada yang pesan dan aku tinggal mengirimkannya besok ke masing-masing masjid pembeli. Hehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada yang bisa saya bantu? Ini, Sep. Saya mau cari sapi lagi. Hehe. Alhamdulillah, tiba-tiba di masjid kampung kita ini ada seorang dermawan yang siap berkurban. Hehe. Jadi, saya butuh sapi 1 ekor lagi, Sep. Apa sapi kamu masih ada? Waduh, maaf Pak Ustadz, sapi saya sudah habis. Semua sapi yang ada di sini itu udah ada yang beli Pak Ustadz. Tinggal saya kirim aja ke alamat masing-masing. Aduh, sayang sekali. Lantas saya harus beli kemana lagi sapinya ya? Padahal kan besok sudah Idul Adha. Aha, Pak Ustadz, sepertinya si Egi juga buka lapak jual sapi kurban deh di dekat pasar. Kenapa Pak Ustadz nggak kesana aja? Oh si Egi ya? Baiklah kalau begitu, saya akan kesana. Hehe, makasih banyak ya Sep atas infonya. Baik Pak Ustadz, terima kasih kembali.
Ya sudah, saya langsung ke tempat Egi ya, Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, nanti malam sapi-sapinya akan saya kirim ke masjid Bapak. Baik Mas Egi, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Nak Egi, saya sedang cari sapi kurban. Hehe, apa sapi kamu masih? Wah, kebetulan banget Pak Ustadz. Hai, Pak Ustadz beruntung banget. Sapi Egi kebetulan tinggal satu nih yang belum laku. Hehe. Alhamdulillah. Hehehe. Emang deh, rezeki anak soleh mah emang gak kemana. Beh, Pak Ustadz kan udah tua. Masa iya dibilang anak-anak? Hai. Ya udah, saya bawa sapinya dulu kemari ya Pak Ustadz. Siap Nak Egi. Ini nih Pak Ustadz sapinya. Hehe. Wah, sapinya gemuk banget ya. Oh jelas Pak Ustadz, sapi di Egi mah dijamin sehat walafiat. Tapi tetap ya Pak Ustadz, hewan yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Hehe. Siap Nak Egi, saya juga paham. Hehe. Lagian, memang kalau saya lihat, sapi Nak Egi juga dalam kondisi yang sehat dan baik. Ya sudah, saya beli satu ini ya. Siap Pak Ustadz, jadinya total 20 juta ya Tat. Hehe. Siap Nak Egi, ini ya uangnya. Mantap, makasih banyak Pak Ustadz. Kalau begitu, berarti ini sapinya saya kirim malam ini ya Pak Ustadz. Iya Nak Egi, minta tolong ya, malam ini tolong dikirim ke masjid. Siap Pak Ustadz. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau gini kan gue kagak rugi. Emang mantap lah obat dari Mbah Dukun. Dah lah, berhubung sapi-sapi gue udah habis kejual, gue mau prepare ngirim sapi-sapi ini ke para pembeli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Ustadz, semua sapinya udah saya turunkan ya. Udah saya ikat di samping masjid. Alhamdulillah. Iya, Sep. Makasih banyak ya. Sekarang saya tinggal tunggu sapi dari si Egi. Pim, pim, pim. Misi, sapi mau lewat. Anjir. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sapinya udah saya taruh dan saya ikat di depan masjid ya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Nak Egi. Oh iya Pak Ustadz, berhubung urusan saya sudah kelar, saya izin pamit ya. Saya juga Pak Ustadz. Oke, baiklah. Makasih banyak ya buat kalian berdua. Semoga amal perbuatan baik kalian dibalas oleh Allah. Amin. Ya udah Pak Ustadz, kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya gue malam ini bisa tidur nyenyak juga. Yang tadinya gue bingung sampai 7 keliling karena sapi-sapi gue kena penyakit. Sekarang masalah itu udah teratasi dengan obat dari Simbah Dukun. Yang akhirnya sapi-sapiku pun ludes terjual semua. Dan aku pun dapat uang sebanyak ini. Enaknya hidup ini.
Alhamdulillah, akhirnya selesai juga menunaikan sholat subuh. Sekarang saatnya gue harus ngecek kondisi dari sapi-sapi yang bakal disembelih nanti. Alhamdulillah, sapi dari si Asep aman. Hehe, sekarang coba cek sapi dari si Egi. Astagfirullah, apa yang telah terjadi? Hah? Ada apa Pak Ustadz? Kok Pak Ustadz teriak-teriak? Ini Pak, sapi dari si Egi tiba-tiba jadi seperti ini. Astagfirullah, kalau ini mah namanya sapi penyakitan Pak Ustadz. Iya Pak Ansip, padahal semalam waktu Egi antar ini sapi ini masih sehat walafiat. Wah, sepertinya saya mencium sesuatu yang gak beres Pak Ustadz. Mending kita langsung aja labrak ke tempatnya si Egi Pak Ustadz. Oke Pak Hansip, saya setuju. Mari kita ke tempat si Egi. Loh, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang apa di rumah si Egi? Ini Pak Ustadz, masa iya? Di masjid kampung saya kan kurban sapinya 2 ekor. Dan itu belinya di tempat si Egi. Masa malamnya sapinya sehat walafiat? Paginya jadi sapi penyakitan. Di tempat saya juga begitu Pak Ustadz. Masa iya sapi 5 begitu semua? Astagfirullah, di tempat saya juga seperti itu, Bu. Sepertinya ini memang ada sesuatu yang gak beres dari si Egi. Apa sih kalian semua? Pagi-pagi udah berisik banget. Ganggu tidur gue aja. Woi, Egi, tanggung jawab lu. Tanggung jawab? Tanggung jawab apaan? Ibu ini ngomong apa sih? Gak jelas banget deh. Egi, kami semua di sini ingin meminta pertanggungjawaban kamu. Kenapa kok sapi yang kami beli dari kamu yang tadinya baik-baik saja, sehat walafiat, tiba-tiba pagi ini menjadi sapi penyakitan yang akhirnya menjadi haram untuk dikurbankan? Wah, ini pasti efek obat dari Mbah Dukun udah habis nih. Dan membuat sapi-sapi gue yang tadinya udah sehat walafiat jadi sakit lagi. Tapi kan itu udah bukan urusan gue. Apaan sih Pak Ustadz? Woi, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekali lagi ya gue ingetin. Hewan yang udah dibeli tidak bisa dibalikin lagi. Kalau kalian kemarin udah beli, ya udah terima aja apapun kondisinya. Anggap aja kalian lagi rungkat. Hai. Astagfirullah, tapi Nak Egi, kejadian ini sungguh sangatlah aneh. Masa iya, semalam waktu Nak Egi mengantarkan sapi ke masjid dengan kondisi sehat, lalu paginya sapi Nak Egi langsung penyakitan. Iya tuh. Gue tahu. Pasti lo pakai ilmu sihir kan? Yang tadinya emang sapi-sapi lo itu penyakitan. Terus lo sihir buat sapi-sapi lo kelihatan sehat. Iya kan? Ngaku aja lo. Ibu ini mulutnya sembarangan. Woi Bu, demi Allah, saya tidak memakai ilmu sihir ke sapi-sapi saya. Kalau saya terbukti pakai ilmu sihir untuk sapi-sapi saya bersumpah saya bersedia dikutuk menjadi sapi. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan ini terbukti bahwa si Egi telah menggunakan ilmu sihir dalam berjualan sapi-sapi kurbannya. Dan akhirnya Egi pun telah mendapatkan azab yang setimpal karena telah menjadi pedagang hewan kurban yang curang. Lalu Pak Ustadz, bagaimana nasib kami? Apakah kami masih bisa berkorban hari ini?
Tenang saja, Bu. Saya lihat di dalam rumah Egi ada banyak sekali tumpukan uang. Dan sepertinya itu adalah uang milik kita yang kita pakai untuk membeli sapi dari si Egi. Maka dari itu, setelah ini, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu mengambil uang itu sesuai dengan milik masing-masing dan menggunakannya untuk membeli sapi di tempat lain. Dan selanjutnya, saya dan Pak Hansip akan membawa si Egi ini ke kantor polisi untuk dihukum. Alhamdulillah. Mo.